9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
memberikan kemuliaan yang luar biasa bagi Allah kita. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Dialah batu karang kita, Dialah penebus kita, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang penuh dengan berkat ini kami dapat hadir, menikmati jamahan-Mu, menikmati Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi setiap kami Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu, karena Engkau layak ditinggikan dan layak diagungkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, yang terus memotivasi kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini sudah merasakan sukacita-Mu, sudah merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mau alaskan setiap doa kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang beracara. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap memuliakan Engkau, melayani Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya, luar biasa bersama Tuhan, amin. Karena hanya di dalam nama Yesus ada kuasa, ada kebangkitan, ada pengharapan, terlebih ada keselamatan, amin. Haleluya. Banyak Tuhan menara yang teguh. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di mana? Di bumi. Yes, di bumi di surga, termasuk perkasa, selamat Dia yang berkuasa. Amin. Berkuasa di dalam nama, ada kuasa dalam nama siapa? Nama Yesus. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa. Amin. Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, serukan Dia yang termulia, termulia di bumi di surga, termasuk perkasa. Kau yang berkuasa di dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Yes, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yakin dengan iman, segala kuasa tunduk, yes, pada
Yesus Allah kami. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Sekali lagi ya, lompat buat Tuhan. Haleluya. Engkau yang haleluya. Masih berkata lamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama siapa? Yesus. Nama Yesus yang berkuasa. Ada kuasa dalam nama Beri kemuliaan Tuhan sekali lagi. Haleluya. Semuanya satu hati berkumpul bersama-sama. Maka ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Masih mau menerima mukjizat dari Tuhan pada hari ini. Saya juga ingin dan Anda juga. Mari kita buktikan. Kuasanya membangkitkan semua. Suaranya mana? Anda umat Tuhan. Anda dan saya menerima mukjizat dari Allah. Haleluya. Buktikan Yesus raja. Yes. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan.
Roh-Mu yang kudus membangkitkan setiap kami Tuhan, untuk kami lebih hidup dan masuk dalam kebenaran-Mu, masuk dalam firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Allah. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Biarlah Roh Allah yang memenuhi setiap kita. Biarlah Roh Kudusnya bekerja bagi kita saat ini. Roh-Mu yang hidup melingkupiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kami beri waktu sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu saat ini. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya menjadi berkat. Biarlah saat ini firman yang dicurahkan untuk hamba-Nya menguatkan setiap kita, tidak terbuang sia-sia. Buka hatimu. Kami berikan waktu untuk menyembah Tuhan, lebih intim kepada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan yang saat ini menjamah Bapak Ibu. Dia hadir saat ini. Dia mau berkata-kata lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dia mau memulihkan setiap engkau lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Firman-Ku tercurah bagi engkau hambaku saat ini. Aku mengurapi engkau hambaku saat ini.
Biarlah firman yang keluar dari mulutmu memberkati, mengurapi, menyembuhkan, membangkitkan. Aku mengurapi saat ini. Rohku ada padamu saat ini. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau yang ambil alih Tuhan. Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus yang menyatakan hari ini kami memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Kami merasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Selanjutnya terus Tuhan pakai kami dalam pengurapan-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berperkara lebih dalam lagi. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, ada sukacita? Ya. Jemaat barusan disegarkan dengan jasmaninya, dengan jalan sehat. Apalagi yang dapat hadiah, jasmaninya mesti segar. Haleluya. Saudara, itu bagian dari kita melayani dengan kasih bersama warga sekitar, bersama sesama kita. Jadi kalau kita melihat apa yang didapat dari kita kemarin jalan santai, kan kita juga ada ibadah di situ. Jalan sehat, maaf. Kalau jalan santai itu jalannya santai-santai. Ini jalan sehat, jadi jalannya penuh semangat. Ada yang juga lari kemarin. Sampai tiba di sini duluan langsung ngos-ngosan nih. Haleluya. Saudara, kalau itu memang bagian dari pelayanan kita, ya kita melayani dengan sepenuh hati. Dan bukti dari acara kemarin, banyak dari warga sekitar merespon dengan baik. Ukurannya warga sekitar aja, kalau jemaat ya memang itu kita merasakan setiap hari kita ibadah dalam minggu itu. Dan kemarin memang hari Minggu yang lalu itu lain. Dimulai dengan ibadah dan dilanjutkan dengan jalan sehat, begitu luar biasa, dan sampai acara berjalan dengan baik. Semuanya dalam penyertaan Tuhan. Itu semuanya dari doa-doa kita. Terus ada yang tanya, hadiahnya dari mana kok gede-gede banget? Hadiahnya ya dari Tuhan Yesus, saudara. Ya memang ada yang berbuat seperti itu. Saya begitu ngomong, kalau gereja mau mengadakan jalan santai, mereka tidak saya minta, mereka dengan sendirinya. Saya mau berbuat ini, saya mau berbuat itu, dan seterusnya, saudara. Sampai acara dengan terselenggara dengan baik, saudara. Itulah
karena kita melayani dengan kasih, dengan sepenuh hati, ya kalau kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan dengan sepenuh hati, di sini berkenaan bagaimana kita disiplin memberi. Nah, kalau di sini temanya disiplin memberi. Saudara, sebagai pengikut Kristus kita harus mempunyai disiplin rohani. Kalau kemarin kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, disiplin rohani itu ada disiplin untuk merenungkan firman Tuhan, disiplin untuk berdoa, disiplin untuk berpuasa. Dan itulah yang harus kita lakukan. Nah, disiplin ini perlu belajar, ada proses. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Jadi disiplin rohani itu perlu, sangat diperlukan. Kita harus mendisiplin diri. Nah, dari mendisiplin diri itu yang paling utama untuk pergerakan melangkah dalam kehidupan itu mendisiplin rohani. Nah, disiplin rohani ini banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan tujuannya untuk membangun iman kita. Iman kita disegarkan, imun kita sehat. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Disiplin memberi. Disiplin memberi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Kalau di sini perikopnya tentang memberi sedekah. Dan nanti ada prinsip memberi yang perlu kita belajar bagaimana dalam prinsip memberi itu membangun rohani kita, membangun iman kita. Haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita baca bergantian, ayat 4 kita baca bersama-sama. Hal memberi sedekah, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Jadi memberi itu yang harus kita lakukan benar-benar dengan kesadaran. Kesadaran bukan berarti mencari puji-pujian tentang diri kita, tapi benar-benar kesadaran yang keluar dari hati kita. Tidak ada paksaan. Ya kalau kita memberi begitu aja, saudara. Prinsipnya memberi itu, ya seperti saudara ketika bangun pagi-pagi, perutnya mules, ya kan? Mohon maaf, dan saudara pergi ke belakang, dan ketika saudara belakang sudah buang aja. Saudara nggak mengingat-ingat apa yang saudara buang itu bentuknya seperti apa, mohon maaf. Benar nggak? Ya itu prinsipnya memberi, sudah. Hilang begitu saja, nggak bentuknya encer, akos, dan seterusnya. Saudara, itulah prinsip memberi. Tanpa ada istilahnya, oh saya kalau memberi ini nanti apa yang saya dapat, oh saya memberi ini timbal baliknya apa. Nggak seperti itu. Memberi itu ya seperti ya, kalau saya sering menyampaikan materi itu pemberian terbesar. Pemberian terbesar itu apa yang harus kita lakukan? Pemberian terbesar itu adalah sebuah pengampunan. Tapi saya tidak berbicara tentang pemberian tentang pengampunan itu. Ini tentang bagaimana prinsip kita memberi. Kalau di sini tadi kalau kita memberi ya jangan diketahui oleh tangan kiri. Kalau kita memberi tangan kiri jangan diketahui tangan kanan kita. Artinya segala perbuatan kita jangan mencari puji-pujian, jangan sampai diketahui oleh orang lain kalau kita memberi. Itu harus menjadi sebuah prinsip dalam diri kita. Nah, kalau kita sedang melakukan aksi sosial itu beda lagi, saudara. Bukan tentang pencitraan di sini. Tapi sekarang menjadi suatu kebutuhan bahwa gereja itu adalah menjadi suatu jawaban. Gereja harus menjadi satu jawaban bagi jemaat, bagi orang-orang lain, bagi orang-orang yang memang saat ini dipercayakan Tuhan. Gereja harus menjadi jawaban. Loh, gerejanya nggak punya apa-apa. Justru itu, dengan apa yang kita lakukan di situ,
bukan kita punya apa-apa, tapi bagaimana kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang menyatakan kuasa itu, sehingga kita menjadi jawaban bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Bukan masalah kita kaya. Kalau dilihat dari kekayaan kita mau berbuat, nggak cukup kita mau melakukan perbuatan baik setiap minggu, setiap hari. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik itu, kalau sudah didorong dari dasar hati, saudara, nggak usah kita rancang-rancangkan, nggak usah kita anggarkan, saudara. Kalau kita melakukannya dengan tulus dan setia, semuanya Tuhan sediakan. Haleluya. Amin. Semuanya Tuhan sediakan. Saudara mungkin memiliki harta yang banyak, saudara memiliki keuangan, atau mungkin keuangan saudara lebih dari cukup. Tapi kalau berbicara memberi, berbicara berbuat, belum tentu saudara bisa melakukannya. Ini masalahnya. Ada apa di situ? Mari kita lihat di sini, di dalam Matius pasal yang ke-6 juga. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya terang sajalah di surga nggak ada pencuri di situ. Di surga kita hanya menikmati dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kalau di situ banyak perhiasan-perhiasan di surga, saudara. Kalau ada pencuri, dicongkelin semua itu perhiasan-perhiasan. Saudara, di surga itu hanya kita memuji Tuhan. Hanya kita memuliakan Tuhan. Kok bisa seperti itu? Nah, saudara sedang dipersiapkan. Kok bisa ya setiap hari memuji Tuhan, setiap hari memuliakan nama Tuhan? Hari-harinya terus memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengucap syukur, bersukacita, bersorak-sorai. Itulah kehidupan di surga. Gak ada kesedihan, gak ada ngengat karat, saudara. Gak ada hal-hal yang mempengaruhi kita sehingga kita gak nyaman. Justru di surga itu kenyamanan, ketenangan, semuanya ada di situ semuanya. Dan kalau kita hari ini belum bisa memuliakan sepenuhnya, berarti kita sedang diproses bagaimana kita bisa memuliakan. Makanya Tuhan menyempurnakan kita, menyempurnakan saya dan saudara. Dan sekarang tentang memberi itu. Nanti kalau berbicara kita mengumpulkan harta di bumi, enggak untuk selamanya. Mungkin hanya untuk keturunan kita, keturunan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Makanya teman saya menyampaikan dia itu memiliki 6 keturunan, semuanya kaya-kaya. Ya kan? Jadi keturunannya sampai di keturunan yang ke-7 sudah habis semuanya. Ya pas keturunan yang ke-7, jadi pas habis semuanya. Saudara. Jadi kalau berbicara tentang harta di bumi, hanya dimakan mungkin 7 turunan dan seterusnya, itu hanya batasan aja. Saudara, kalau kita bisa melakukan semuanya, kebenaran firman Tuhan ini bisa melihat, bisa merasakannya, dan saudara merasakan damai sejahtera dan sukacita, saudara akan menerima segala-galanya. Yang merasakan sukacita katakan amin. Lihat kanan kirimu, ada sukacita enggak? Ya, kalau senyumnya anak-anak itu mesti sukacita. Kalau senyumnya bapak ibu saudara kemarin masih mengingat-ingat, kenapa ya kemarin enggak dapat door prize-nya. Ya, kalau yang dapat door prize mesti sukacita. Haleluya. Makanya kemarin dicandain sama Pak Heru. Ya, sudah dapat payung, dapat minyak goreng, nanti goreng pakai payung, ya kan? Biar gak kecipratan, saudara. Apalagi rice cooker. Nah, kalau mencuci baju sudah dapat, semuanya dapat lah. Yang lainnya banyak yang gak dapat, sampai nangis-nangis kok gak dapat ini dan itu, saudara. Yang namanya berkat Tuhan, haleluya, pasti ada waktunya, amin. Haleluya. Semuanya itu terukur dan terencana, haleluya. Bukan Pak Heru tumpaknya mobil malah oleh sembarang-barang, makanya doanya akeh sare. Saudara nggak punya banyak doa, saudara. Oke, kembali tentang memberi ini. Tentang memberi ini, apa yang harus kita perbuat untuk memberi itu? Memberi tadi makanya ada kesadaran, ada keterbukaan, ada semuanya
tulus dari dalam hati, spontanitas, saudara. Seperti saudara ketika seringkali juga saya sampaikan, ketika berhenti di perempatan, di situ ada orang meminta atau orang dengan cara apalah sekarang pakai badut, pakai silver, manusia silver dan seterusnya, ya kan? Apalah itu. Saudara, kalau itu hatinya, hati kecil saudara udah gak tergerak, sudah gak usah berbuat, saudara gak usah mikir tadi orang itu gimana ya, tadi apa yang kalau saya nggak memberi ngapain ya mereka, nggak usah berpikir itu. Tapi kalau saudara spontan memberi saja, dan nggak usah diingat-ingat itu. Dan itulah prinsipnya memberi. Karena di sini tadi dilihat, yang melihat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu saudara, urusan membalas itu nggak usah dipikir juga. Kalau kita memberikannya dengan setulus hati, sudah terbiasa hal itu, sudah terbangun dalam diri kita, ya sudah, spontanitas. Nggak usah dirancang-rancangkan. Kecuali berbicara tentang program ini, kita melakukan bakti sosial. Nah, udah kalau sekarang bakti sosial, ini ada salah satu donatur, nggak usah difoto-foto, fotonya nggak usah dikirim ke saya, udah cukup. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti. Saudara, ya demikian. Mungkin yang satunya untuk dokumentasinya, yang satunya nggak usah banyak-banyak lah. Amin. Haleluya. Hanya cukup untuk konsumsi kita. Saudara, inilah kebenarannya. Karena memberi itu kembali lagi ketulusan dari dasar hati dan spontanitas. Terus tentang persembahan, saudara. Persembahan ini perlu. Persembahan ini pun kalau kita datang ke gereja terus kita nggak bisa memberi. Kalau tadi perlu, persembahan itu perlu, penting. Tapi kalau pas kita nggak bisa memberi, ya jangan menghambat, jadi hambatan kita untuk datang beribadah. Halo? Jangan malu. Saudara, memberi itu tidak boleh malu. Memberi itu harus tulus, terbuka. Malu karena nggak bisa memberikan persembahan, nggak datang ke gereja. Bukan alasan itu, saudara. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Memberi itu tentang hati kita. Beriku hati untuk menyembah itu, saudara. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan itu, saudara. Seperti wanita yang datang mengurapi, saudara, minyak narwastu yang dibuat untuk mengurapi Yesus itu. Minyak yang begitu mahal. Dan hanya orang-orang tertentu, saudara, yang bisa membeli minyak itu pada zaman itu. Tetapi seorang wanita ini dia mau mempunyai hati bagaimana dengan ketulusan hatinya. Dia mau mengurapi kaki Yesus, saudara, dengan minyak narwastu itu yang dibelinya, yang dikumpulkannya. Bertahun-tahun dia mengumpulkan itu untuk membeli minyak narwastu itu. Begitu mahalnya minyak narwastu itu. Ketika ada Yesus datang, dipecahkannya buli-bulinya itu. Dan diurapilah kaki Yesus. Dan dengan tulus dia, bahkan dengan rambutnya dia menyikam kaki Yesus, saudara. Itu berbicara tentang ketulusan. Tapi banyak orang lain melihat, ketika orang lain melihat, ya mereka berespon salah banyak juga. Lihat wanita itu, dia melakukannya. Seperti kasih yang diberikan, orang lain melihat kasih yang diberikan oleh seorang wanita itu kepada Yesus, kasih yang lain. Bukan kasih yang dari dalam hati, saudara. Tapi Yesus melihat hati seorang wanita itu. Begitu rupa dia mengumpulkan harta hanya untuk membeli minyak dan untuk mengurapi kaki Yesus. Dan kalau tidak ada Roh Kudus, gak mungkin orang wanita itu mengurapi kaki Yesus. Siapakah Yesus pada waktu itu? Keberadaan Yesus untuk menjadi juru selamat belum nampak pada waktu itu. Tapi bagaimana hati seorang wanita itu bisa melihat bahwa seorang Yesus itu seorang yang berkuasa,
yang akan menyatakan keselamatan bagi seluruh dunia itu. Oleh karena Roh Kudus itulah yang membawa seorang wanita itu memiliki hati seperti itu. Dia mempersembahkannya dengan sepenuh hati. Jadi memberi itu adalah suatu persembahan. Memberi itu adalah suatu hal yang memang sesuatu yang dipertaruhkan. Kalau sudah memberikan persembahan ini, ya sudah. Dia mengharap apa? Mau diingat-ingat oleh raja, diingat-ingat oleh majikannya atau siapa? Enggak, sudah. Melayani, memberi itu melayani. Jadi apapun yang saudara perbuat untuk memberi itu, untuk orang lain, untuk orang-orang papa, untuk orang-orang yang hina, untuk orang miskin. Kayak kata Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara, jadi sering melayani. Kalau kita melayani ini bukan berdiri seperti saya berdiri di atas mimbar ini, melayani bukan seperti worship leader, singer dan pemain musik, bukan hanya seperti itu, saudara. Tapi tunjukkan bagaimana hati yang menyembah, itulah persembahan saudara, itulah pemberian yang terbesar dari hidup saudara pada Tuhan. Tapi terlebih dari itu, pemberian yang terbesar akhir-akhir ini. Orang mudah menyakiti tapi enggak mudah untuk mengampuni. Mengampuni itu adalah pemberian yang terbesar. Pengampunan itu adalah pemberian yang terbesar. Itulah yang diberikan Yesus kepada seluruh umat manusia. Haleluya. Amin. Tidak ada bandingannya itu. Memberi yang terbaik adalah memberi pengampunan, saudara. Dan kita nggak sadar hidup kita punya salah. Kita nggak sadar kalau kita sudah melakukan kejahatan. Itulah manusia, saudara. Tapi ketika ada orang datang, ketika orang ada mungkin sadar akan hidupnya, bahwa pertobatan itu terjadi dan menyingkapkan segalanya, dia datang bahwa hidupnya penuh kejahatan dan dosa, memohon pengampunan. Saudara, kamu nggak salah sama saya. Ngapain kamu meminta ampun? Ngapain kamu minta maaf, saudara? Saudara hanya memohon belas kasih Tuhan, dan ternyata ketika kita mohon belas kasih Tuhan, pemberian pengampunan itu, kelihatannya orang lain mungkin yang bersalah kepada kita dan mereka datang mohon ampun, kita ngomong nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Saudara, berikan pengampunan itu dengan ketulusan hatimu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita hidup oleh Roh. Roma pasal yang ke-8 ayat 1. Kita adalah roh, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita sudah mendapatkan segala apa yang telah dicari-cari oleh orang lain. Dan oleh roh itulah kita diberinya kuasa. Pemberian Tuhan itu tentang kuasa itu, saudara, dinyatakan pada anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan? Saudara, orang-orang percaya anak-anak Tuhan inilah diberikannya kuasa itu. Dan pemberian itu adalah pemberian yang dan cuma-cuma. Dan ketika saudara diberi oleh Tuhan dan Tuhan tidak akan memintanya kembali. Kalau kehidupan yang Tuhan berikan, Tuhan akan memintanya dihentikan di bumi ini. Dan saudara dipersiapkan di kehidupan yang akan datang. Diminta untuk dipersiapkan kehidupan yang akan datang. Tapi pemberian Tuhan tentang pengampunan, pemberian Tuhan tentang keselamatan itu, saudara, tidak akan pernah hilang. Ketika kita disadarkan, kita mungkin jauh dari perbuatan kita yang baik, kembali kepada kejahatan kita. Tapi ketika saudara oleh Roh Kudus disadarkan akan dosa saudara, dan saudara kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap membuka hatinya. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah menolaknya. Dan itu harus diuji, saudara. Itu harus diuji. Jadi berbicara tentang memberikan persembahan, itu karena kita sudah mendapatkannya. Bahwa keselamatan itu lebih dari harta kita. Tidak bisa dibeli dengan harta, nggak bisa ditebus dengan apapun. Itu pemberian Allah, pemberian Tuhan. Makanya keselamatan itu tidak kita dapat melalui usaha-usaha kita.
tapi benar-benar murni dari pemberian Allah. Amin. Haleluya. Bahwa keselamatan kita bukan usaha baik kita, usaha perbuatan baik kita, tapi itu pemberian Allah. Itulah yang tulus, yang Tuhan berikan. Dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan penderitaan, aniaya, dan kematian, saudara. Dia mati supaya kita dibangkitkan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dia mati bukan hanya mati saja, dia membuktikan dia hidup. Saudara, itulah keyakinan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa tidak akan pernah salah apa yang kita yakini. Tuhan mengajarkan kalau memberi dengan sepenuh hati itu karena Tuhan sudah memberi lebih dahulu. Dengan sepenuh hati, dengan kerelaannya. Dan kalau ini berbicara tentang memberi persembahan, persembahan itu apa aja? Persembahan ucapan syukur. Persembahan ucapan syukur itu apa aja yang perlu kita lakukan? Karena kita mendapatkan sesuatu, kita mengucap syukur, saudara. Mungkin kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya, naik kelas, dan seterusnya. Mendapatkan sekolah, mendapatkan pekerjaan, mengucap syukur, saudara. Itu enggak salah. Dan itulah ada persembahan ucapan syukurnya di situ. Loh, besarannya gimana? Besarannya bukan ditentukan oleh pendetanya. Besarannya ya kita mengerti tentang tanggung jawab kita. Besarannya itu tidak terukur, saudara. Bukan dihitung dengan materi atau jumlah angkanya. Besaran ucapan syukur itu ya dengan ketulusan hati itu, saudara. Mohon maaf, kemarin ada hamba Tuhan datang gitu. Ya ngobrol-ngobrol gitu, ngomong sama saya, ketemu gitu. Kalau di tempat kamu ada ibadah itu. Oh, kalau ibadah sejak COVID itu, sejak masa pandemi memang masih belum kami lakukan kembali. Mungkin kalau ada ibadah, ada jemaat yang mengucap syukur. Dan mungkin ada jemaat yang memiliki acara tertentu. Kita diundang ibadah bersama-sama, ibadah rumah tangga. Kita rame-rame datang. Oh, persekutuan rumah tangga. Ya, selama ini masih belum dilakukan kembali. Ya. Karena juga belum ada anjuran pemerintah, tapi juga sudah banyak juga yang melakukan ibadah rumah tangga. Mungkin kita akan mengadakan kembali. Saudara, di situ hamba Tuhan ini bertanya, kalau ada ibadah ucapan syukur itu, ada persembahan khusus yang diberikan ke kamu enggak? Ya ada yang iya, ada yang enggak. Bukan suatu keharusan bagi saya, bagi tempat saya, di tempat kami. Oh, kalau di tempat saya harus ada itu. Saudara, bayangin seperti itu. Saya enggak ngomongin itu dari gereja mana, dari hamba Tuhan siapa. Saudara, hal itu memang demikian, saudara. Tapi saya ingatkan kembali tentang memberi ini, ketulusan hati. Haleluya. Haleluya. Kelihatannya nggak pernah memberi ini Anda. Memberi itu apa? Dengan ketulusan hati, dengan sukacita, nggak ada paksaan. Kalau sudah memberi ya sudah memberi. Waduh, mang kakek ini saya tak kakek ini pendeta nih. Nggak akan jadi berkat, saudara. Mending nggak usah memberikan persembahan, nggak ada. Yang penting ya itu tadi loh, dengan sepenuh hati saudara melayaninya, dengan air minum saudara, air minum secukupnya sudah. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada jemaat ibadah ucapan syukur, saudara, ngundang banyak dan banyak yang datang, ya kan? Ketika di situ datang enten-entenan mergo arep dikai panganan, saudara. Padahal orang metu panganan iblas, saudara. Gak mulai-mulai langsung cuang, kok suwi, metu cuma air mineral, saudara. Udah toleh, ngenteni apa batin gue nih, saudara? Ngenteni panganan, saudara. Itu hal kebiasaan yang gak baik, saudara. Amin. Amin. Amin ini sing tenanan, saudara. Itu kebiasaan yang tidak baik. Tapi jangan diteruskan, tapi ya kebangetan lek ngadain ibadah tapi gak dikai apa-apa gitu, saudara. Saudara, kalau kita ibadah jangan mengharapkan sesuatu. Haleluya.
cari, raih damai sejahtera. Haleluya. Wes dikei apa-apa ya kan? Wes dikei makanan, dikei minuman. Sek muni, ya enek saudara. Oh, waduh tak cepani panganannya aku arep-arep sambal tumpang mbakno metu beda, saudara. Kadung sing tak arep-arep soto, masakane wong kuwi soto enak. Mbakno duduk soto jangan lodeh, saudara. Bukan itu yang kita cari, haleluya. Berarti sama aja kita nggak dapatkan damai sejahtera, haleluya. Amin. Amin. Mengharapkan sesuatu itu damai sejahtera dan sukacita itu melebihi dari segala-galanya. Haleluya. Jadi kalau saudara memberi dengan penuh sukacita, nggak mengingat-ingat, saudara, nggak istilahnya keton, waduh barang keinget, waduh persembahannya. Saya teringat juga kemarin waktu acara Jalan Santai terlihat ada seorang ibu-ibu memasukkan di kotak perpuluhan itu, saudara. Ya, waduh jumlahnya salah ya. Terus saya masa tak buka, saudara. Ya sudah, saya cuma berdoa jumlahnya salah, ya kira-kira kurang ben ditambahi. Oh ternyata ditambahi berarti kurang, saudara. Ngitungnya mungkin 1/10 dari 1 juta kan 100.000, kayak ini paling ya pas 20.000 kurang ini gitu. Cemplungnya loh, enggak cemplungnya 20.000, saudara. Persepuluhan itu bukan memberi. Persepuluhan itu mengembalikan, itu haknya Tuhan. Haleluya. Amin. Yang biasa bayar persepuluhan mesti ngerti itu. Jadi persepuluhan itu bukan persembahan, tapi itu mengembalikan, itu miliknya Tuhan. Saudara, kalau di dunia ini kemarin ada, kalau saudara tahu pasta gigi Colgate, saudara. Pasta gigi Colgate itu kenapa diberkati begitu luar biasa? Dia mengembalikan milik Tuhan itu bukan hanya sekedar 10%, saudara. Dia mengembalikan milik Tuhan itu 90%. Dia hanya menikmati 10%-nya. Makanya berkatnya begitu luar biasa. Itu dari produk Colgate dan terus berkembang banyak, saudara. Dan ternyata ada lagi kemarin yang bukan hanya 90%, 5%-nya dia nikmati, 95%. Dan perusahaan itulah yang mengirim para misionaris yang ada di seluruh dunia ini. Dia yang membiayai itu. Saudara, hal itu bukan memberi, tapi itu mengembalikan miliknya Tuhan. Tuhan bertanggung jawab di situ. Makanya ayatnya di Maliaki 10 ayat 30 ayat 3-nya di situ dikatakan mengembalikan milik persepuluhan itu. Dan maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Itu Tuhan menguji. Maka ujilah aku. Dari mengembalikan miliknya Tuhan itu, ujilah Tuhan. Bukan aku kayak samin Tuhan, aku mau balik ini bro. Bukan seperti itu prinsipnya, saudara. Jadi harus tahu kita membedakan di gereja itu mana haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Kenapa harus mengembalikan persepuluhan itu? Supaya ada supaya ada perbendaharaan di rumahku, saudara. Dan pengelolaannya, ya sudah di situ diserahkan Lewi-Lewi. Siapa Lewi-Lewi itu? Saudara, ini yang tertulis, saudara. Yang tertulis dalam firman-Nya. Kalau itu nggak tertulis, ya itu berarti ngada-ngada. Tapi benar-benar kalau saya ulang lagi, kembali harus tahu bagaimana memberi, harus mengembalikan. Ini satu cerita saja. Saya punya teman waktu itu satu pelayanan, saudara. Waktu saya pelayanan awal-awal, saudara. Saya juga dibukakan tentang hal persepuluhan itu, saudara. Dan teman saya ini dia mendapatkan dia bergumul untuk sebuah HP pada waktu itu. Dan HP pada waktu itu HP itu sudah
menurut saya ya, menurut teman saya juga baik. 8210. HP-nya kecil, Nokia itu saudara. Yang ada warnanya. Dulu kan ada poliponik ya kan? Poliponik, ponik, hidroponik ya kan? Symbian, ya mulai Symbian itu sudah agak baik. Poliponik pertama saudara. Rasanya seneng, terus warnanya biasanya kan kuning tuh LED-nya. Itu ada birunya saudara. Terus kecil, cekli gitu saudara. Bagus. Tapi sekarang malah HP gede-gede. HP itu halo peleng sak kamplengane saudara. Nah, dia bergumul itu dan dia mendapatkan itu. Ternyata ada seorang pengusaha memberikan itu kepada teman saya. Dan teman saya berpikir, ini ada perpuluhannya loh ini. Berarti kalau perpuluhannya ini dia sampai lihat harga pasaran di situ. Dia bukan cari yang terendah saudara. Dia lihat harga pasaran di situ, yang dia lihat di situ, dia potong persepuluhannya, dia kembalikan untuk Tuhan. Itu teman saya yang mungkin mendapatkan rema di situ. Dia dapat dari apa yang dia terima itu harus dikembalikan untuk Tuhan. Tapi ada, kalau mengembalikan itu bentuknya harus angka. Macam-macam saudara menafsirkannya. Kalau yang namanya mengembalikan yang haknya Tuhan itu ya suatu penghasilan saudara. Udah, dari hasil, ya kan? Dari hasil jerih payahmu, dari hasil usahamu. Kalau pada zaman dulu banyak nabi-nabi mengusahakan tanahnya, ya dia memberikan dari hasil tanahnya itu, sawahnya itu apa? Dari hasil panennya itu sepersepuluhnya. Dari hasil ternaknya itu yang dikembalikan milik Tuhan. Ya itu saudara. Ini berbicara tentang hasil. Jadi ya mungkin saking semangatnya, ya nggak salah juga. Ya itu yang dilakukan oleh teman saya. Tapi kalau kita harus ketahui dari hasil saudara. Hasil dari buah kita bekerja, nah itulah yang harus kita kembalikan miliknya Tuhan. Ini yang harus kita ketahui. Sekarang jadi orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan untuk memberi itu? Ya tadi sudah dilakukan, memberi jangan diketahui oleh orang banyak. Atau maksudnya prinsip memberi itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Itu. Saya ulang lagi di sini. Memberi itu berbicara tentang kerelaan, memberi itu berbicara tentang keikhlasan, memberi itu dengan sepenuh hati. Tidak ada paksaan. Haleluya. Mari kita datang. Beri hidupmu untuk Tuhan saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa
kanata kaya lama. Kuasa Roh Kudus, kuasa yang hidup, yang memberikan kelegaan, yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Yang rindu zaman Tuhan, angkat tangan. Roh Tuhan sedang bekerja saat ini. Angkat tanganmu dengan sepenuh hatimu. Katakan, aku rindu menghadap tahta kemuliaan-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kau hanya membuka hatimu saat ini. Jamah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hatiku, haleluya. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Saya minta kesediaannya Pak Sarjono berdoa untuk apaan syukur untuk firman Tuhan. Mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau nyatakan bagi kami semuanya di tempat ini Tuhan.
melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada perubahan, makin hari makin mencintai Tuhan. Makin hari kami makin senantiasa hidup di dalam roh-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami serahkan kepadamu seluruh roh kami senantiasa di dalam urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, makin hari makin pula kami sanggup untuk melakukan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Berikan senantiasa hidup kami untuk selalu menghidupi firman-Mu Tuhan, sehingga kami selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai makin hari makin heran untuk membicarakan tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, urapan-Mu nyata bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati pula rumah tangganya, berkati apa yang menjadi doa permohonan kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Ku bermazmur bagi-Mu di antara bangsa. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikan diri-Mu, sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami boleh merasakan mujizat
mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kelemahan Tuhan membangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang dialami oleh yang jemaatmu di tempat ini, pergumulan-pergumulan, mungkin semakin sulit yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini Tuhan membukakan berkat-berkat Tuhan. Hari ini Tuhan membukakan pintu-pintu itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyata kuasa Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya Kabinet Indonesia Maju, dan pemerintahan dari Gubernur, dari Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka. Ya, roh takut akan Tuhan menyertai mereka untuk memimpin bangsa kami. Sistem pemerintahan yang ada Tuhan sempurnakan. Tuhan memberkati mereka. Tidak ada hal-hal yang membawa kepentingan pribadi dan golongan, korupsi, apa ya Tuhan, kebutuhannya, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keamanan TNI Polri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Nyata kuasa Tuhan memimpin mereka, berikan hikmat mereka untuk memimpin, sehingga terjadi keamanan bagi negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Terjadi keamanan yang kondusif, tidak ada perpecahan, pertikaian, segala sengketa-sengketa di wilayah perbatasan dimanapun ya Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa yang merongrong, mengintimidasi untuk terjadi perpecahan bangsa kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sistem pemerintahan yang ada keadilan yang ada ya Tuhan Yesus, krisis yang terjadi, biarlah Tuhan membawa ke bangsa kami saat ini kepada Roh-Mu yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, membawa mereka semakin mengerti bahwa kejahatan Tuhan singkapkan demi peradilan yang ada di bumi Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa kami, damai, aman, tentram, negara kesatuan Republik Indonesia terjadi, penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Bapa, kalau kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberikan persembahan. Engkau sendiri yang berjanji melipat kali gandakan, mengembalikan apa yang boleh kami tabur sesuai dengan janji firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan Engkau sendiri yang berjanji ya Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan usaha dan pekerjaan rumah tangga jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah segala usaha pekerjaan-Mu, segala buah tangan-Mu menghasilkan berkat-berkat, menjadi buah yang manis yang dinikmati. Tuhan memberkati anak-anak, menantu dan cucu-cucu-Mu, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Tuhan memberkati, sertai kami sebentar juga akan melangkah pulang, iring-iringan perjalanan kami pulang, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan Tuhan menyinari kehidupan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu memimpin kita kepada kebenaran, dan sampai setianya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara semuanya yang percaya, yaitu harinya Maranatha. Kita yang meyakini sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kalau besok kita ada ibadah bersama Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia yang beraliran Pantekosta, ini ada di tempat ini, dan besok banyak hamba-hamba Tuhan yang datang. Dimohon jemaat juga bisa menghadiri acara itu besok pada jam 6 sore, tanggal 19 jam 6 sore. Silakan jemaat datang, nanti juga ada diumumkan oleh tim multimedia. Silakan tim multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan.
Ibadah Pasutri dan Training Center diadakan setiap hari Rabu, pukul 18 waktu Indonesia Barat secara on-site di gereja. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat, doa puasa di gereja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI, diadakan setiap hari Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu, diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Pada kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk menabur bagi multimedia gereja. Taburan bagi multimedia akan dikelola untuk keperluan bayar Wi-Fi setiap bulan dan keperluan lainnya. Taburan multimedia dapat diberikan kepada saudari. Demikian Arta Gereja sepekan, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah, dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya, salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Jadwal penata layanan untuk minggu depan. WL dipimpin oleh Bapak Yefta, Singer, Saudara Loges, Natasha, dan Adelia. Penyembuh jemaat, Bu Yona dan Bu Eko Santoso. Untuk acara Senin 19 September 2022, ada ibadah PGPI atau Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia Kediri. Ibadah pukul 18. Jemaat diharapkan untuk datang lebih awal. Terus untuk persembahan Natal dimulai di minggu ini, sudah disediakan kotak di depan di pintu keluar gereja. Kita sudah mulai menabung ya, mencicil untuk Natal ya, biar pada saat hari hanya kita bisa merayakan bersama saudara-saudara, mungkin bisa berbagi berkat juga untuk lingkungan sekitar. Untuk laporan keuangan saya akan bacakan. Tiket, dari uang tiket terkumpul 1.325.000, sumbangan dari donatur dari Pak Agus 300.000, Dio 200.000, Ciklan 300.000, Pak Ferry 450.000, jadi total 2.575. Dan untuk pengeluaran hadiah sembako sebesar 795.400, banner 55.000, pamflet 18.000, tiket 73.500, air mineral 83.300, sound system 750, totalnya 2.155.200, sisa kas 419.800. Demikian laporan keuangan dari Jalan Santai. Kita masih ada sisa 419.800. Sebentar kita mau melihat video yang akan diputar oleh multimedia. Selamat menikmati.
Glory,
semangat. Jadi anaknya aku disayang Tuhan. Sayang. Cek, ya itulah yang dilakukan oleh anak-anak tim multimedia. Dan untuk selanjutnya mungkin ada kegiatan-kegiatan baik kerohanian maupun sosial nanti terus akan kita galakkan di tahun depan lebih baik lagi. Amin. Ya, untuk tambahan donatur yang disebutkan untuk hadiah sebesar 2 juta itu sepeda dan mesin cuci itu dari Bapak Tommy Hansu dari Surabaya. Ya, beliau pengusaha yang beberapa waktu melayani firman Tuhan di tempat ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah yang lebih luar biasa. Amin. Haleluya. Berjumpa wajahmu selalu terbayang-bayang, dan aku mengenali diriku, kau ubahkan Tuhan. Pagi, siang, sore, sepanjang hari ku rasakan cintamu mengaliri hatiku yang rindu. Yesus, cintamu sangat nikmat, lebih dari anggur yang manis. Senang hatiku memandangmu, berbuah sukacitaku. Sejak pertama ku jumpa wajahmu selalu terbayang-bayang, yang mengenaliku kau ubahkan Tuhan. Pagi, siang, sore, sepanjang hari ku rasakan cintamu mengaliri hatiku yang rindu. Hai Yesus, cintamu sangat nikmat, lebih dari anggur yang manis. Senang hatiku memandangmu, berbuah sukacitaku. Yesus, cintamu sangat nikmat, lebih dari anggur yang manis. Senang hatiku memandangmu, berbuah sukacitaku. Hey, Yesus, cintamu sangat nikmat, lebih dari anggur yang manis. Senang hatiku memandangmu, berbuah sukacitaku, berbuah sukacitaku.